Kak, please bahas sejarah roti. Oke. Berdasarkan informasi yang telah aku kumpulkan dari internet, roti adalah salah satu makanan tertua di dunia yang telah ada sejak sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada masa Neolitikum, ketika manusia mulai bertani dan menggiling biji-bijian seperti gandum dan barley untuk membuat adonan. Roti awalnya berupa roti pipih sederhana yang dipanggang di atas batu panas atau di dalam abu api. Bangsa Mesir kuno diperkirakan sebagai yang pertama mengembangkan teknik fermentasi sekitar 4000 sebelum Masehi yang menghasilkan roti beragi dengan tekstur yang lebih lembut. Dari Mesir, teknik pembuatan roti menyebar ke Yunani, Roma, dan akhirnya ke seluruh dunia. Roti kemudian berkembang dalam berbagai bentuk dan rasa sesuai dengan budaya dan bahan lokal, menjadikannya makanan pokok di banyak peradaban hingga saat ini. Rek mochi dong. Hihi. Oke, mochi adalah kue tradisional dari Jepang yang terbuat dari tepung beras ketan. Telah ada sejak periode Jomon pada 14.000 sampai 300 sebelum Masehi. Ketika masyarakat Jepang mulai membudidayakan beras. Pada periode Heian 794 sampai 1185, mochi menjadi makanan suci yang digunakan dalam ritual Shinto dan simbol keberuntungan, kesehatan, serta umur panjang. Tradisi mochitsuki atau proses pembuatan mochi dengan menumbuk beras menggunakan palu dan lesung kayu berkembang sebagai bagian dari budaya kebersamaan. Pada masa modern, mochi memiliki berbagai variasi seperti daifuku, sakura mochi, dan menyebar ke negara lain, termasuk Indonesia yang terkenal dengan mochi Sukabumi sejak awal abad ke-20. Kak, coba teh dong kak. Oke, teh memiliki sejarah panjang yang dimulai di Tiongkok sekitar tahun 2737 sebelum Masehi, ketika Kaisar Shennong secara tidak sengaja menemukan minuman ini. Legenda menyebutkan bahwa daun teh jatuh ke dalam air mendidih yang sedang dipersiapkan untuknya, menghasilkan aroma dan rasa yang menyegarkan. Pada abad ke-8, teh menjadi bagian penting budaya Tiongkok, terutama pada masa dinasti Tang. Penyebarannya meluas ke Jepang pada abad ke-9 melalui biksu Buddha. Di abad ke-16, pedagang Portugis memperkenalkan teh ke Eropa, di mana ia menjadi minuman mewah. Perkembangan industri teh modern terjadi pada abad ke-19, terutama di India dan Sri Lanka, saat teh mulai diproduksi secara massal untuk memenuhi permintaan global. Boleh request rendang nggak? Soalnya aku dari Minangkabau. Oke, rendang awalnya diciptakan sebagai makanan yang tahan lama untuk perjalanan panjang. Orang Minangkabau yang dikenal sebagai perantau membutuhkan makanan yang bisa bertahan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tanpa pendinginan. Kata rendang berasal dari kata marandang yang berarti memasak dengan santan sampai kering. Makna filosofis dari rendang adalah pembuatan rendang yang membutuhkan waktu lama memberikan makna bahwa setiap orang Minang itu harus sabar, bijaksana, dan menghargai setiap proses. Rendang sudah ada sejak zaman Kerajaan Pagaruyung, tepatnya pada masa Raja Aditya Warman 1347 sampai 1375 Masehi. Rendang menjadi ikon kuliner Indonesia dan diakui secara internasional. Pada 2011, rendang dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia versi CNN. Kak, mau coba sejarah susu? Oke, susu telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia sejak zaman prasejarah. Domestikasi hewan penghasil susu seperti sapi, kambing, dan domba dimulai sekitar 9.000 sampai 8.000 sebelum Masehi di wilayah Timur Tengah. Orang-orang Sumeria sekitar 3.100 sebelum Masehi diketahui telah mengembangkan teknik pemerahan susu dan menggunakannya dalam makanan. Di zaman Mesir kuno, susu dianggap sebagai simbol kesuburan dan kehidupan. Pada abad ke-19, ilmuwan seperti Louis Pasteur pada tahun 1864 menemukan proses pasteurisasi yang menjadikan terobosan penting untuk meningkatkan keamanan dan umur simpan susu. Selain itu, Otto Frederick Hunziker berperan besar dalam standarisasi pengolahan susu di awal abad ke-20. Hingga kini, susu tetap menjadi komoditas penting dalam dunia gizi dan ekonomi. Kue bingke dong, soalnya aku dari Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, bingke Pontianak diperkirakan mulai dikenal sejak abad ke-18 saat Kesultanan Pontianak didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1771. Filosofi dari bingke adalah mencerminkan keindahan, kesederhanaan, dan keakraban dalam kehidupan masyarakat Melayu. Hidangan ini menjadi bagian dari tradisi kuliner Melayu di Pontianak dan sering disajikan dalam acara kerajaan maupun masyarakat umum. Sultan Syarif Abdurrahman dan penerusnya seperti Sultan Syarif Qasim Al-Qadri dianggap berperan dalam memperkenalkan bingke sebagai makanan khas yang melambangkan kekayaan budaya Melayu. Selain itu, para perempuan bangsawan dan tokoh adat Melayu turut berperan dalam menjaga dan mengembangkan resep tradisional bingke hingga kini. Kak, coba kopi. Oke.
Sejarah kopi dimulai sekitar abad ke-9 di Ethiopia, di mana seorang penggembala kambing bernama Kaldi menemukan efek stimulan kopi setelah melihat kambing-kambingnya menjadi lebih energik setelah memakan buah kopi. Dari Ethiopia, kopi menyebar ke dunia Arab pada abad ke-15, dengan Yaman menjadi pusat perdagangan kopi melalui pelabuhan Mocha. Fakta uniknya, pada abad ke-17, kopi dianggap sebagai minuman setan di Eropa, hingga Paus Clement VIII mencicipinya dan membaptisnya agar diterima oleh umat Katolik. Ada juga fakta menyeramkan di balik kopi. Pada masa kekhalifahan Ottoman, minum kopi secara diam-diam bisa dihukum mati karena dianggap sebagai aktivitas subversif.